di SPD MBA selaku dosen pengampu mata kuliah Strategic Management dan juga salam saya sampaikan kepada teman-teman mahasiswa. Perkenalkan kami dari kelompok satu, kelompok 2 Strategic Management akan membawakan hasil diskusi kami dari materi yang berjudul visi, misi, dan tujuan organisasi. Namun saya di sini tidak sendirian. Saya di sini sama rekan-rekan saya yaitu Adi Pradipta, Dia Aldin Fadiuska, dan Virgiawan Akbar. Untuk materi pertama akan disampaikan ke untuk materi pertama akan diberikan kepada rekan saya, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih, Amar, untuk introduction-nya. Di sini saya akan membawakan terkait visi dan misi. Sebenarnya apa sih visi dan misi itu terlebih dahulu? Karena kan kita sering banget nih, ketika mengikuti sebuah organisasi ataupun sebuah perusahaan, ataupun ya seenggaknya sekumpulan perkumpulan orang-orang lah ya. Itu pasti mereka berkumpul karena ada suatu visi dan misi yang akan ingin dicapai. Nah, visi dan misi ini sendiri adalah dua konsep yang saling berkaitan dan juga dalam menetapkan arah dan juga tujuan suatu individu, organisasi, ataupun perusahaan. Nah, di visi ini sendiri merupakan gambaran besar terkait apa sih hal yang ingin dicapai di masa depan dari perkumpulan orang-orang tersebut. Nah, sedangkan kalau misi ini sendiri adalah langkah-langkah yang bisa diambil untuk dapat mencapai tujuan dari visi tersebut. Nah, jadi keduanya ini sendiri itu bisa dibilang berfungsi sebagai paduan dalam perencanaan dan juga pengambilan keputusan agar tujuannya itu dapat tercapai dengan jelas dan juga terarah. Jadi nggak kayak yang satu jalan ke sini dan juga yang satu jalan ke situ. Jadi masing-masing orang itu menjalankan misinya agar dapat mencapai visi yang dipandang terlebih dahulu. Oke, lanjut. Selanjutnya ada penjelasan lebih detail terkait visi sendiri ya. Kalau visi ini itu sendiri adalah seperti yang tadi saya bilang itu lebih ke arah gambarannya sendiri terkait tujuan yang ingin dicapai dari sebuah organisasi maupun perusahaan di masa yang akan mendatang. Nah, visi ini sendiri bisa dibilang eh, menggambarkan cita-cita yang panjang lah. Jadi bukan skala kayak 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, tapi itu bisa dibilang jadi fondasi awal dan juga final terkait perusahaan ataupun organisasi tersebut. Dengan adanya visi ini sendiri, perusahaan ataupun organisasi itu bisa berkembang, berinovasi, dan juga beradaptasi dengan perubahan zaman. Nah, jadi ada beberapa pendapat dari eh, dari para ahli yang mereka itu berbeda-beda definisi terkait visinya. Kalau dari JB Whittaker itu sendiri menyatakan bahwa visi itu lebih ke arah gambaran masa depan yang dipilih dan juga akan diwujudkan dalam waktu tertentu. Jadi ini berarti visi merupakan tujuan yang ditetapkan secara sadar untuk dijadikan arah perkembangan dari organisasi tersebut. Nah, dari Philip Kotler sendiri mendefinisikan bahwa visi itu sebagai pernyataan tujuan organisasi yang mencakup produk dan juga layanan yang ingin ditawarkan, masyarakat yang ingin dilayani, dan juga nilai-nilai yang diperoleh serta aspirasi. Nah, yang ini artinya visi itu tidak hanya menggambarkan masa depan saja, tapi juga bagaimana organisasi tersebut memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait dari usaha mereka. Lalu ada pernyataan terakhir dari Dr. Abi Susanto yang mana menjelaskan bahwa visi ini adalah gambaran mengenai tujuan dan juga cita-cita masa depan yang harus dimiliki sebelum menyusun rencana konsep pencapaian terkait sebuah perusahaan. Ini menunjukkan bahwa visi itu lebih ke arah fondasi awal dalam proses perencanaan strategis sebuah organisasi. Nah, jadi visi ini kalau dari pernyataan-pernyataan dari beberapa ahli tersebut menyatakan bahwa visi ini lebih ke arah bersifat fleksibel, yaitu bisa berkembang seiring berjalannya zaman sesuai dengan kondisi dan juga tantangan yang dihadapi dari organisasi tersebut. Jadi meskipun nggak selalu bisa dirincikan secara detail, visi itu tetap menjadi pedoman utama dalam mengambil keputusan dan juga menentukan langkah strategis ke depannya dari perusahaan tersebut. Nah, dengan visi yang jelas, organisasi tentunya bisa terus bergerak maju lah, karena kan mereka ada tujuan yang ingin dicapai dan juga bisa mencapai kesuksesan tersebut sesuai dengan harapan yang telah ditetapkan tadi. Boleh lanjut? Nah, di sini tuh ada beberapa
kriteria visi yang baik dan juga jelas. Jadi ketika seorang membuat visi di sebuah perusahaan ataupun organisasi, mereka nggak kayak asal bikin aja, tapi ada beberapa acuan yang bisa dijadikan landasan nih terkait visi yang mereka pengen bikin. Yang pertama, visi itu harus inspiring ataupun menginspirasi. Visi yang bagus itu harus motivasi dan juga mendorong tindakan untuk mencapai tujuan serta memberikan manfaat bagi para eh, stakeholder maupun para pihak-pihak yang terkait dari perusahaan tersebut. Nah, lalu ada clear picture ataupun jelas. Jadi, ketika seseorang membangun visi, itu tuh harus jelas, nggak bisa kayak visinya misalkan rancu gitu lah. Jadi kan orang-orang pada bingung ya ketika pengen menjalankan visi yang ada di perusahaan tersebut. Jadi, visi itu harus jelas. Nah, lalu ada desirable ataupun diinginkan, menunjukkan bahwa kesungguhan perusahaan tersebut dalam mencapai cita-cita yang bernilai bagi para konsumennya. Lalu unik. Jadi pastikan ketika seseorang membuka perusahaan, mereka itu pengen menjadi yang paling terdepan ataupun paling berbeda lah dari yang sudah ada sebelumnya. Jadi tentunya visi yang baik itu memiliki keunikan dibandingkan para pesaingnya, mencerminkan bahwa pandangan khas perusahaan tersebut bisa dijadikan fondasi kokoh bagi langkah ke depan yang mereka ingin ambil. Lalu ada fokus ataupun berfokus. Menegaskan komitmen perusahaan dalam memahami dan juga mengikuti perkembangan pasar. Jadi nggak kayak eh, mereka kayak nggak tahu gitu ketika pengen menjual apa dari produk mereka itu, tapi mereka udah tahu pasarannya mereka itu bakal bagaimana. Lalu ada visible ataupun layak. Tujuan yang ditetapkan itu juga harus realistis dan juga memberikan manfaat. Jadi nggak bisa sekedar bikin eh, visi yang sekedar angan-angan aja, tapi juga bisa harus dicapai. Lalu ada strategik yang mana mengandung analisis internal dan juga eksternal untuk perencanaannya, implementasi dan juga evaluasi dari strateginya tersebut. Yang terakhir itu ada easy to communicate, yaitu visi tersebut harus jelas dan juga mudah dipahami oleh seluruh pihak-pihak terkait dari perusahaan tersebut. Boleh lanjut? Baik, untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, kita pindah ke yang namanya misi. Nah, intinya misi itu adalah cara-cara atau strategi yang dilakukan untuk mencapai visi yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, kalau menurut Peter Drucker, misi itu merupakan alasan yang mendasari eksistensi sebuah organisasi. Jadi, kalau misalkan eh, visi itu dipegang sebagai prinsip, maka dasar dari sebuah organisasi tersebut ya bagaimana organisasi tersebut berjalan, bagaimana mereka melakukan usaha-usaha dalam mencapai tujuannya itu adalah sebuah misi seperti itu. Lalu eh, pendapat lain menurut Wibisono adalah merupakan rangkaian kalimat yang menyatakan tujuan atau alasan eksistensi sebuah organisasi yang memuat apa yang disediakan oleh perusahaan kepada masyarakat, baik berupa produk maupun jasa. Gitu ya. Jadi eh, kurang lebih masih sama. Jadi visi dalam bentuk implementasinya seperti itu. Mungkin boleh di next. Oke, ini adalah beberapa karakteristik misi. Jadi eh, bisa dibilang ciri-ciri lah ya dari misi yang secara umum tuh dimiliki oleh perusahaan atau organisasi seperti itu. Yang pertama adalah deklarasi sikap. Nah, misi itu harus mencerminkan bagaimana komitmen perusahaan untuk memenuhi visi sebuah organisasi atau usaha ya. Jadi eh, biasanya dalam visi ini disesuaikan dengan visinya. Bahkan eh, kalau kalau kita persimpel lagi ya, istilahnya visi itu sebagai masalahnya, nah misi itu sebagai solusinya seperti itu. Jadi eh, tentang bagaimana perusahaan berkomitmen untuk mencapai apa ya, impian atau big picture-nya dari organisasi tersebut seperti itu. Yang kedua adalah orientasi pada pelanggan. Nah, kalau kita berbicara dalam konteks perusahaan ya yang bersentuhan langsung dengan pelanggan, maka misi perusahaan itu harus berusaha untuk mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan pelanggan dan kemudian menyediakan alat pemuas kebutuhan dan keinginannya. Seperti itu. Jadi mungkin akan berbeda konteks jika kita berbicara mengenai organisasi sosial ya. Jadi ini khusus untuk perusahaan yang
memang ditujukan untuk mencari keuntungan seperti itu. Jadi eh, sebetulnya adalah konsep dasar dari berdagang atau eh, membuat perusahaan ya. Jadi kita memenuhi apa yang dibutuhkan oleh konsumen-konsumen kita seperti itu. Yang ketiga ada deklarasi kebijakan sosial. Nah, eh, deklarasi kebijakan sosial itu harus ikut diintegrasikan dengan strategi pengembangan perusahaan yang dapat dilihat dari misi perusahaan. Nah, deklarasi kebijakan sosial ini apa? Nah, berbeda dengan orientasi pada pelanggan tadi ya. Jadi eh, ini tuh bisa berjalan beriringan dengan eh, misi perusahaan. Jadi bukan hanya di organisasi non-profit ataupun sosial ya, tapi juga di perusahaan karena eh, perusahaan pada saat ini tuh juga sudah diatur oleh pemerintah ya untuk selalu menjaga lingkungan di mana perusahaan itu berada, diatur dengan peraturan mengenai AMDAL dan lain sebagainya. Nah, lalu kira-kira dampaknya apa apabila perusahaan ini tidak memiliki deklarasi kebijakan sosial terhadap berjalannya proses usahanya? Maka akan ada resiko timbulnya masalah di kemudian hari. Kenapa? Karena lingkungan hidup itu kan bersifat fisik dan bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat di sekitar perusahaan ya. Jadi itu akan berdampak langsung dengan proses lancarnya proses eh, produksi ataupun ya keseluruhan operasional di perusahaan karena pasti kita kan setiap hari itu bersinggungan langsung dengan masyarakat di sana gitu. Mulai dari kita eh, karyawan-karyawan kita berangkat pulang, bahkan karyawan kita sendiri pun pasti ada beberapa yang dari masyarakat sekitar juga seperti itu. Mungkin boleh di next. Oke, kriteria misi yang baik. Jadi eh, ini adalah kriteria secara umum ya, di mana biasanya perusahaan itu merumuskan misinya itu kurang lebih seperti inilah. Yang pertama adalah simple atau sederhana. Nah, pernyataan misi ini harus sederhana dan spesifik agar setiap tugas yang telah ditetapkan itu mudah dilaksanakan untuk mencapai tujuan perusahaan. Jadi intinya tidak menggunakan kalimat-kalimat atau kata-kata yang terlalu spesifik lah. Jadi bisa mencakup keseluruhan operasional gitu. Yang kedua adalah jelas, clear ya. Jadi eh, dibuat dengan kosakata yang mudah dipahami oleh seluruh anggota dari perusahaan tersebut, baik mau dari owner, dari eksekutifnya maupun karyawan-karyawannya. Seperti itu. Yang ketiga adalah measurable atau terukur. Jadi eh, kalau dalam menjalankan visi ya, in a big picture, biasanya misi ini harus bisa lebih terukur daripada visi. Karena kalau kita berbicara visi kan impian ya, cita-cita. Jadi eh, biasanya ada sentuhan imajinasi di dalamnya gitu. Berbeda dengan misi, ini harus terukur. Jadi eh, eh, seberapa jauh perusahaan akan melaju, bagaimana caranya, di mana jalannya itu harus bisa diketahui seperti itu. Dan biasanya misi ini apabila sudah tercapai, maka perusahaan ini bisa menyesuaikan dengan eh, misi-misi selanjutnya gitu. Jadi eh, ini bukan untuk misi ini bukan suatu hal yang eh, pakem ya, jadi bisa berubah suatu waktu seperti itu. Yang keempat ada achievable atau dapat tercapai. Jadi selain terukur, nah, itu harus dapat tercapai. Jadi terukur kan pasti kita berbicara dengan angka ya. Jadi apabila kita udah menemukan di mana jalannya, bagaimana caranya, pasti kita bisa menilai dari situ apakah nih angka atau tujuan tersebut itu bisa dicapai gitu dengan kemampuan perusahaan yang ada seperti itu. Yang kelima ada reachable atau terjangkau. Nah, pernyataan misi itu untuk harus untuk setiap tugas yang ditetapkan untuk dilaksanakan dapat terjangkau dan mudah, hanya sekedar pertanyaan yang dianggap terlalu tinggi dan mustahil terjangkau. Jadi istilahnya dari ya sesimpel mungkin tapi dari segi kata-katanya. Jadi kembali lagi ke poin dua sebenarnya, jadi harus lebih jelas seperti itu.
Lalu yang keenam ada reasonable, beralasan. Jadi nggak boleh ngasal ya misi ini. Jadi beralasan ini biasanya didasarkan pada misi yang sudah disepakati sebelumnya gitu. Jadi seperti yang saya sudah sampaikan, biasanya si visi ini dipandang sebagai masalah yang harus dipecahkan, sehingga misi ini dirumuskan sebagai solusinya seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada time frame, jangka waktu. Jadi ini untuk yang time frame ini biasanya tidak tertulis ya. Jadi biasanya perusahaan ini dituangkan bukan pada misi tapi pada rencana kerja gitu. Jadi eh, di tempat yang berbeda, cuman biasanya sudah ditentukan dari awal seperti itu. Jadi kenapa harus punya jangka waktu? Karena untuk eh, mengukur supaya perusahaan ini bisa mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Karena kalau misalkan kita tidak mempertimbangkan waktu, biasanya akan ada hal-hal yang terlewat. Misalkan dari segi momentum, terus dari segi peluang juga kita akan miss kalau misalkan kita tidak mempertimbangkan jangka waktu gitu. Jadi ini juga salah satu hal yang paling penting dalam tercapainya sebuah misi seperti itu. Mungkin boleh di next. Oke, mungkin untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada perbedaan dari visi dan misi. Eh, Kalau visi ini berorientasinya pada masa depan dan sifatnya jangka panjang. Sedangkan kalau misi berorientasinya pada masa kini dan bersifat jangka pendek. Terus visi ini menentukan arah dan tujuan besar yang ingin dicapai. Sedangkan misi ini menjelaskan langkah konkret untuk mewujudkan dari visi itu sendiri. Terus visi ini bersifat umum, menggambarkan harapan dan cita-cita dari perusahaan. Sedangkan misi ini bersifat lebih rinci dan spesifik dengan langkah-langkah yang lebih jelas. Visi biasanya terdiri dari satu pernyataan padat dan menggambarkan keseluruhan tujuan. Sedangkan dari misi ini berisi beberapa poin atau kalimat penjabaran untuk mencapai dari visi itu sendiri. Terus gambaran terus visi ini adalah gambaran besar tentang apa yang ingin dicapai dari suatu perusahaan itu sendiri, sedangkan misi ini merupakan penjabaran detail tentang cara mencapai visi tersebut. Visi dapat segera dijalankan untuk mencapai hasil dalam waktu yang lebih singkat, sedangkan misi dapat segera dijalankan untuk mencapai hasil dalam waktu yang lebih singkat juga. Boleh di next. Selanjutnya ada manfaat dari visi dan misi. Eh, Manfaat yang pertama adalah mendapatkan kejelasan tentang tujuan perusahaan untuk semua manajer dan karyawan. Terus memberikan dasar untuk semua kegiatan perencanaan strategis lainnya, termasuk penilaian internal dan eksternal, dan menetapkan tujuan, mengembangkan strategi, memilih di antara strategi alternatif, terus menyusun kebijakan, menetapkan struktur organisasi, dan mengalokasikan sumber daya dan mengevaluasi kinerja. Terus manfaat selanjutnya ada memberikan arahan. Selanjutnya lagi ada memberikan titik fokus kepada semua pemangku kepentingan dalam perusahaan, menyelesaikan pandangan yang berbeda di antara para manajer, terus mencapai kinerja organisasi yang lebih tinggi. Yang terakhir, mewujudkan sinergi di antara semua manajer dan karyawan. Mewujudkan sinergi di antara semua manajer dan karyawan. Boleh next. Selanjutnya ada tujuan dari organisasi. Tujuan organisasi atau perusahaan adalah hasil yang ingin dicapai sebagai panduan dalam menjalankan visi dan misi.
dan juga strategi untuk memastikan keberlanjutan serta pertumbuhan organisasi. Terus, tujuan ini dapat bersifat jangka pendek ataupun jangka panjang, tergantung pada kebutuhan organisasi. Secara umum, tujuan organisasi ini mencakup pertumbuhan, keberlanjutan, efisiensi operasional, kepuasan pelanggan, dan juga dampak positif bagi anggota atau masyarakat. Tujuan organisasi atau perusahaan ini dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, tujuan primer. Yang kedua, pelayanan kolateral. Dan yang ketiga, pelayanan sekunder. Yang pertama adalah pelayanan primer. Tujuan utama perusahaan adalah menciptakan dan menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh konsumen. Dalam tujuan pelayanan primer, terdapat beberapa aspek penting. Yang pertama adalah tujuan organisatoris. Setiap individu atau kelompok dalam organisasi memiliki peran dan kontribusi tertentu terhadap pencapaian visi dan misi perusahaan. Misalnya, divisi produksi bertanggung jawab atas kualitas barang, sementara divisi pemasaran memastikan produk dikenal oleh konsumen. Yang kedua, tujuan operasional. Setiap tahapan dalam proses bisnis, mulai dari produksi hingga distribusi, harus berjalan sesuai prosedur agar perusahaan dapat beroperasi dengan efisien. Efektivitas operasional sangat menentukan kualitas produk dan kepuasan pelanggan. Yang kedua ada pelayanan kolateral. Pelayanan kolateral ini berkaitan dengan manfaat yang diperoleh baik oleh individu dalam perusahaan maupun masyarakat luas. Yang pertama ada kolateral pribadi. Setiap individu dalam perusahaan memiliki tujuan pribadi seperti mengembangkan karir, memperoleh penghasilan, atau mencapai kepuasan dalam kerja. Yang kedua ada kolateral sosial. Perusahaan memiliki tanggung jawab sosial untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang terakhir ada pelayanan sekunder. Untuk mencapai tujuan utama, perusahaan perlu memenuhi beberapa faktor pendukung. Di antaranya adalah manajemen yang baik untuk mengelola sumber daya secara efektif. Yang kedua, keuangan yang sehat agar perusahaan tetap beroperasi. Yang ketiga, teknologi yang berkembang untuk meningkatkan efisiensi produk dan distribusi. Selain itu, tujuan dalam perusahaan ini dibagi menjadi beberapa aspek utama secara umum. Yang pertama, mencapai keuntungan maksimal. Yang kedua, mempertahankan keberlangsungan hidup. Yang ketiga, mengejar pertumbuhan. Dan yang terakhir, menampung tenaga kerja. Mungkin bisa next. Selanjutnya dijelaskan dengan teman saya. Oke, selanjutnya kita masuk ke studi kasus ya. Jadi studi kasus ini kita coba buat perusahaan fiktif. Di sini kita nyoba bikin studi kasus di mana kita membuat sebuah perusahaan yang ngejual eh, mechanical keyboard gitu. Nah, mechanical keyboard itu keyboard itu kan dipakai orang banyak ya. Tapi untuk eh, mendapatkan sesuatu yang lebih, misalnya dari profitnya maupun support dari orang, itu biasanya perusahaan ngebuat sesuatu itu menjadi lebih niche. Ya di mana kita pakainya di sini di mechanical keyboard gitu, karena orang-orang secara awam nggak pakai mechanical keyboard, tapi biasanya pakai yang membran gitu. Oke, di sini kita bakal nyoba bikin visi, misi, sama nanti ada juga permasalahan utama dari eh, perusahaan ini. Oke, untuk tantangan utamanya ini dari perusahaan kita coba masukin dari brand awareness-nya, karena anggapannya ini masih baru berdiri. Terus gimana strategi marketingnya, dan juga untuk mempertahankan keunggulannya di pasar. Oke, jadi kita coba buat visinya gitu.
Nah, ya, visi itu seperti yang sudah dijelaskan dari awal, visi itu eh, kalimat yang berisi tujuan, cita-cita, dan juga harapan yang bisa mengimplikasikan sebagai masalah gitu yang tadi yang disebutkan oleh Aldin ya. Nah, di sini kita ngebuat visi dari perusahaan ini yaitu menjadi merek kustomisasi keyboard mechanical terbaik dan paling inovatif, menghadirkan pengalaman mengetik yang unik dan personal bagi setiap pelanggan. Ini mungkin kepanjangan ya, tapi bisa dan juga ini bisa disederhanakan lagi sampai menjadi paling inovatif itu juga udah eh, menjadi satu visi yang bisa dibilang udah tepat gitu karena nggak kepanjangan dan juga nggak terlalu terukur kayak misi yang disebutkan tadi. Nah, selanjutnya ada misi. Nah, dari visi ini sebagai tujuan mimpi pasti diperlukan proses dan juga progres apa aja yang harus dilakukan oleh perusahaan tersebut. Nah, di sini kita bikin 4 deh. Yang pastinya menyesuaikan dengan ciri-ciri misi yang udah disebutkan tadi. Nah, yang pertama ini menyediakan produk berkualitas tinggi dan custom yang bisa dipilih sendiri melalui preferensi miliknya dari para customer. Selanjutnya yaitu berinovasi untuk kenyamanan dan performa penggunanya. Lalu ada memberikan layanan pelanggan dan juga bisa konsultasi secara personal dengan perusahaan itu sendiri. Yang dalam tanda kutip yaitu karyawan yang khusus untuk konsultasinya maksudnya. Nah, selanjutnya yaitu membangun komunitas di dalam keyboard mechanical terutama di perusahaan ini sendiri. Dan dari sini kita tahu kalau tadi itu eh, misi yang harusnya terukur itu bisa masuk ke dalam misi yang sudah kita buat ini. Dan juga yang tadi itu yang pasti jelas dan apalagi tadi terukur, jelas dan achievable, bisa dijangkau gitu. Karena untuk apa ada misi tapi gak bisa dijangkau yang akhirnya visinya itu sendiri gak bisa terjangkau gitu karena visi itu kan yang paling tinggi. Jadi untuk membuat perusahaan itu buatlah visi setinggi mungkin dan buatlah misi yang paling memungkinkan untuk dicapai karena dengan misi yang bagus yang bisa dicapai itu maka visi kalian bisa tercapai juga gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke permasalahan yang tadi ya, yang dari branding pemasaran. Nah, dari sini itu kita bisa tahu nih, niche kita apa aja, I mean market utama. Nah, biasanya orang-orang itu yang pakai keyboard mechanical itu siapa aja sih? Nah, kita ini nemuin 3, gamer, programmer, sama pekerja kantoran. Karena di 3 bidang ini di 3 segmen pasar utama ini mereka itu mostly menggunakan keyboard di sepanjang hidupnya gitu. Kayak tiap hari megang keyboard, apa-apa megang keyboard gitu. Dan mereka itu nggak puas sama keyboard yang biasa aja gitu. Kalau mereka ada bosan mereka bakal ganti-ganti terus dan sebagainya. Karena itu kita bisa menjadikan mereka sebagai pasar utama karena mereka itu bisa dibilang loyal dan suka mendalami apa yang mereka jadiin hobi gitu. Di sini konteksnya yaitu di keyboard mechanical. Dan jika udah ketemu pasar utamanya pasti bakal survei dong karena kalau nggak survei nggak bakal tahu target utamanya siapa. Nah, setelah itu bisa dilakukan proses selanjutnya yaitu digital marketing pakai SEO maksudnya.
lalu pakai ads sama influencer yang sering ngedukasi orang-orang tentang mechanical keyboard itu sendiri. Nah, selanjutnya kolaborasi nih. Kolaborasi dengan konten kreator sama brand lain. Misalnya nih kita bisa kolaborasi sama Gadget In bisa. Misalnya kolaborasi sama VTuber bisa. Jadi kita bikin desainnya sendiri tergantung dari apa yang kreator itu mau gitu. Nah, selanjutnya tentang inovasi produk dan harga. Nah, di sini itu kita bisa ngasih opsi untuk nge-custom. Misalnya pakai materialnya yang bagus gitu. Plastiknya bukan yang tipis, bukan yang ringkih. Terus itu termasuk case-nya metal atau plastik yang nggak gampang panas dan lain-lain. Terus bisa dikasih opsi untuk wireless atau enggak gitu. Terus juga bisa eh, harus ini ngasih teknologi hot swappable. Jadi hot swappable itu bisa ganti-ganti switch. Misalnya switch yang biru itu kan berisik. Terus misalnya pengen nyoba yang lain, bisa eh, pakai yang coklat misalnya biar lebih bunyinya enak gitu. Nah, nanti di dalam kustomisasi ini bakal dikasih paketnya sendiri. Misalnya dari switch-nya gitu. Switch-nya yang paling murah sampai paling mahal. Terus misalnya motherboard-nya yang paling murah sampai mahal. Dari keycaps-nya dari paling murah sampai mahal gitu. Dan juga selanjutnya ada di program loyalitas, yaitu di diskon sama referral code. Nanti referral code ini bisa dikasih ke konten kreator maupun ke pelanggan yang udah sering beli, terus ngajakin orang lain untuk beli juga. Nah, di sini yang paling seru adalah di mana kita membuat suatu bukan membuat tapi mengembangkan komunitas dari mechanical keyboard itu sendiri. Nah, di sini kita bisa bikin nih workshop sama event untuk komunitas mechanical keyboard gitu. Entah kita yang bikin sendiri ataupun kita ngebuka booth di event-event yang udah ada gitu. Nah, di sini kita bisa masarin, kita bisa nampilin misalnya keyboard yang kita buat itu kayak gimana, pakai bahan yang bagusnya kayak gimana, kita bisa tunjukin dan bisa dirasakan sama calon pelanggan gitu. Dan selanjutnya ada di customer support, dan ini pas dalam komunitas teknologi terutama di PC dan peripheral, eh, customer support garansi itu sama konsultasi itu diperluin banget karena nggak semua orang ngerti apa mix and match-nya dalam suatu teknologi. Misalnya dalam PC itu motherboard ini nggak support untuk GPU yang ini ataupun sebaliknya gitu. Nah, karena itu di dalam eh, pemenuhan operasional di dalam perusahaan mechanical keyboard ini kita bakal ngasih layanan customer support sama konsultasi. Dan selanjutnya kita bisa bikin nih misalnya eh, web atau platform yang bisa interaktif sama eh, customer. Misalnya kita bikin web tentang gimana ya, nge-custom gitu loh. Jadi misalnya ada case warnanya putih, merah, kuning, bla bla bla. Keycapsnya warna ini bla bla bla, yang series ini bla bla bla. Nah, kita bisa ngasih tunjukin tuh desainnya kayak gimana untuk finalnya. Ya itu cuma desain doang. Kalau mau ngerasain mah harus beli dulu ya. Nah, karena ini kita punya target untuk meningkatin daya saing dan juga memperkuat posisi di pasar global gitu. Nah, dengan eh, proses-proses pemenuhan misi tadi nih dan juga dalam menyelesaikan tantangan utama
yang dari studi kasus kita itu. Oke, mungkin sekian dari hasil diskusi kami. Kalau begitu, sesi presentasi kita tutup dan kita akan membuka sesi tanya jawab. Kita akan membuka 3 sampai 4 pertanyaan, lalu kita akan melakukan sesi diskusi terlebih dahulu dan akan kita jawab setelah diskusi kelompok kami selesai. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand. Ya, silakan teman-teman yang ingin apa namanya mengelaborasi topik ini ya, visi dan misi begitu. Oh ya, satu lagi apa namanya eh, nanti setelah pertanyaan dilancarkan gitu, nanti tim yang presentasi tolong dibikinkan room ya, berdiskusi di breakout room gitu. Jadi biar nggak by chat kayak gitu, biar lebih fokus begitu ya. Silakan lanjutkan. Oke, untuk penanya pertama, Kesa Farhan, dipersilakan untuk memberikan pertanyaannya. Yang gimana? Maaf guys, masih patah-patah. Oke, selagi menunggu pertanyaan dari Kesa, mungkin kita lanjut dulu ke Tasa, dipersilakan untuk memberikan pertanyaannya. Oke. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Aku mau nanya, jika ada sebuah perusahaan yang ingin berekspansi ke pasar internasional, apakah perusahaan ini perlu menyesuaikan visi dan misinya agar lebih relevan lagi gitu dengan budaya, regulasi, dan juga preferensi konsumen di pasar baru gitu atau pasar global. Nah, jika iya, perubahan seperti apa sih yang ideal untuk menjaga keseimbangan antara identitas merek dan juga adaptasi global? Dan apakah ada contoh perusahaan yang berhasil menyesuaikan visi misinya tanpa kehilangan esensi merek mereka itu sendiri? Oke, baik, terima kasih Tasya. Untuk selanjutnya, Kesa, apakah bisa, apakah sudah bisa memberikan pertanyaannya? Oke, pertanyaan dari Kesa sudah diberikan lewat chat grup Zoom ini. Terima kasih untuk Kesa. Selanjutnya untuk Diah Ratu, dipersilakan untuk memberikan pertanyaannya. Oke, terima kasih kelompok 2 atas penyajiannya. Saya ingin bertanya terkait perubahan bisnis kan di era sekarang itu kan sangat cepat ya. Terus visi dan misi perusahaan yang dibuat 5 atau 10 tahun sebelumnya itu kan mungkin udah nggak relevan sama kondisi saat ini. Apakah konsep visi dan misi perusahaan yang masih bersifat jangka panjang eh, itu tuh masih relevan gitu di era disrupsi digital atau sudah saatnya diganti sama framework yang lebih adaptif dan responsif seperti OKR atau Objective Key Result? Jika iya, apakah itu akan mengganggu sebuah efektivitasan di dalam perusahaan tersebut? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih untuk Diah Ratu. Selanjutnya untuk Yahya Adib, dipersilakan untuk memberikan pertanyaannya. Baik, terima kasih Amar. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar, Mas Yahya? Oke, ya. Apakah mungkin sebuah misi dari suatu perusahaan bisa tercapai walaupun
visi perusahaan tersebut uh, belum tercapai begitu. Mungkin O- itu saja dari saya. Oke, terima kasih untuk Mas Yahya. Karena keempat pertanyaan sudah diberikan, maka izinkan kami untuk berdiskusi terlebih dahulu dan selanjutnya akan kami jawab setelah sesi diskusi kelompok kami selesai. Terima kasih.
nggak bisa live breakout room, dibubarin deh breakout roomnya. Ya Mungkin silakan ya bisa langsung dilanjutkan ya. dijawab ya. Eh, mungkin Mas Virgi boleh. Oke, tadi terkait pertanyaannya Ratu ya. Kalau Ratu kan tadi nanya terkait perubahan bisnis di era digital itu kan sangat cepat ya. Misi, visi dan misi perusahaan itu yang dibuat 5 atau 10 tahun lalu itu seringkali nggak relevan lagi dengan kondisi saat ini. Apakah konsep visi dan misi perusahaan yang bersifat jangka panjang masih relevan di era disrupsi digital atau udah saatnya digantikan dengan kayak framework yang lebih adaptif dan juga responsif kayak contohnya OKR tadi dikasih contohnya, Objective and Key Result. Nah, kalau iya itu apakah itu akan mengganggu efektivitas di dalam perusahaannya itu sendiri? Nah, jadi untuk jawabannya itu sendiri kan karena emang ini di era digital ya, perubahan bisnis emang tentulah bisa dibilang berubah dengan sangat cepat. Jadi visi misi itu yang bersifat jangka panjang seringkali emang kayak kerasa misalkan 5 atau 10 tahun mendatang itu udah kayak nggak relevan. Tapi visi dan misi ini masih tentunya tetap memiliki peran yang penting juga sebagai panduan strategis dan dalam jangka waktu yang panjang bagi perusahaan tersebut. Jadi nggak kayak bisa langsung di-abandon dalam waktu yang cepat. Nah, untuk mengatasi tantangan perubahan yang cepat ini tuh emang bisa sebenarnya menggunakan OKR, tapi OKR ini sendiri bukan sebagai pengganti definitif, tapi lebih ke arah framework yang bisa digunakan untuk dikombinasikan dengan visi misinya tersebut. Biar tentunya visi dan misinya itu juga bisa tercapai dengan lebih mudah. Jadi meskipun gitu, emang OKR bisa dibilang kan tadi memungkinkan perusahaan untuk menetapkan tujuan yang lebih dinamis. Tapi tentunya penetapan OKR ini nggak seharusnya ngegantiin visi dan misi sepenuhnya. Tapi lebih ke arah ngelengkapin aja agar perusahaannya itu tetap memiliki arah lah yang jelas sekaligus juga punya kemampuan dalam segi adaptasi yang tinggi. Jadi perusahaannya nggak kayak cepat goyah gitu loh. Jika perusahaan ini hanya fokus pada tujuan jangka pendek aja, karena kan mereka menggunakan OKR yang lebih fokus ke arah jangka pendek, tanpa ada landasan strategis yang kuat, kayak contohnya dengan adanya visi. Maka tentunya efektivitas dalam organisasi itu tentunya bisa aja keganggu, karena kurangnya keselarasan dari pengambilan keputusan jangka panjangnya, yang kalau misalkan ada visi, itu nggak bakal terjadi. Apakah sudah cukup jelas? Ya, tuh. Sudah cukup jelas dan terjawab. Terima kasih Ferdi dan Pak Bakua. Oke, mungkin dari teman-teman saya ada yang mau nambahin. Eh, Cukup sih Mas. Bisa dilanjut ya. Oke, Ke pertanyaannya Mas Yahya tadi. Adip boleh? Oke. Tadi pertanyaan Mas Yahya, eh, apakah bisa sebuah misi ini dianggap tercapai meskipun visinya itu sendiri belum sepenuhnya tercapai? Kalau menurut kita, sebuah misi itu bisa dianggap tercapai meskipun visinya ini dari perusahaan tersebut belum sepenuhnya tercapai karena si visi ini tujuan jangka panjang bersifat ideal dan juga menjadi arah utama
perusahaan atau individu. Sedangkan misi ini langkah-langkah atau tindakan konkret yang dilakukan perusahaan untuk mencapai dari visi tersebut. Karena biasanya si visi ini bersifatnya luas dan mungkin perluin waktu yang lama buat terwujud. Sedangkan misi-misi yang lebih kecil bisa dicapai secara bertahap. Dalam setiap pencapaian misi ini berarti sebuah perusahaan itu ada kemajuan untuk menuju dari visi utama itu sendiri. Meskipun visi itu belum sepenuhnya terwujud atau terrealisasi. Contohnya eh, ada perusahaan yang misalkan perusahaan sebuah toko HP, dia punya visinya itu menjadi pemimpin pasar penjualan smartphone di Indonesia. Tapi misinya itu salah satunya adalah buka 10 cabang di kota besar dalam kurun waktu 5 tahun. Nah, jika misi ini tercapai, berarti perusahaan itu ada kemajuan dalam menuju visi utamanya, meskipun perusahaan itu belum sepenuhnya menjadi pemimpin pasar penjual smartphone di Indonesia. Mungkin begitu, Mas Yahya. Apakah terjawab? Oke, Mungkin sudah. nambah sedikit ya. Jadi mungkin pertanyaannya Mas Yahya ini agak kebalik. Jadi mungkin harusnya apakah eh, visi ini eh, bisa dibilang tercapai kalau misalkan misinya tuh belum selesai semua, kayak gitu mungkin ya. Nah, tapi ya intinya adalah eh, si misi ini kan untuk mencapai si visi ya. Jadi kalau misalkan me- si misinya itu sudah selesai semua dan visinya belum tercapai, berarti ada yang salah di dalam pelaksanaannya. Berarti biasanya si perusahaan ini bisa melakukan rekonstruksi atau perubahan dari misinya gitu. Seperti itu, Mas Yahya. Mungkin kita lanjut ya ke pertanyaan yang selanjutnya. Sebentar. Jadi dari Tasya ya. Jadi jika perusahaan ingin berekspansi ke pasar internasional, apakah perusahaan perlu menyesuaikan visi dan misinya supaya lebih relevan? Jika iya, perubahan seperti apa yang ideal untuk menjaga keseimbangan antara identitas merek dan adaptasi global? Apakah contoh perusahaan ini berhasil menyesuaikan visi dan misi tanpa kehilangan esensi mereknya? Kayak gini. Jadi kalau kita merujuk dari apa yang kami sampaikan tadi ya, bahwa si misi ini tuh harusnya visi dan misi ini tuh harusnya berbentuk sederhana. Jadi tidak mengatur secara spesifik operasionalnya akan seperti apa, terus bagaimana kita akan menjalaninya secara spesifik ya. Jadi kalau sudah secara spesifik itu namanya bukan misi lagi tapi SOP seperti itu. Jadi eh, kami merasa bahwa dalam ekspansi ya eh, perubahan. Nah, ini ekspansi aja ya, tidak mempertimbangkan dampak terhadap waktu ya. Jadi, kalau misalkan ekspansi aja itu eh, kami rasa belum perlu untuk mengubah visi dan misi. Jadi, yang perlu diubah adalah strateginya. Jadi, eh, strategi gimana caranya si perusahaan ini mendeliver produknya terhadap konsumennya, apa aja perubahan yang perlu dilakukan dari segi mungkin produknya perlu disesuaikan dari rasanya ataupun bentuknya, terus juga perlu penambahan-penambahan seperti eh, jenis baru atau varian-varian yang hanya ada di beberapa negara tertentu seperti itu. Jadi eh, seperti itu. Terus eh, perubahan seperti apa yang ideal untuk menjaga keseimbangan antara identitas merek dan adaptasi global. Jadi perubahan yang ideal adalah perubahan yang tidak melenceng dari eh, identitas identitas, visi dan misi perusahaan. Jadi eh, selama perubahannya tidak melenceng dari itu, saya rasa perusahaan ini tetap bisa mempertahankan identitasnya lah seperti itu. Terus pertanyaan selanjutnya itu ada contoh perusahaan yang berhasil menyesuaikan visi dan misinya tanpa kehilangan
esensi mereknya. Karena tadi kita udah jawab ya untuk menyesuaikan visi dan misi ini belum perlu. Jadi kita mungkin yang berhasil menyesuaikan strateginya. Salah satunya adalah Indomie ya. Kalau kita lihat Indomie itu kan punya beberapa rasa berbeda di berbagai daerah gitu. Bahkan untuk di daerah Jawa dan Sumatera itu bumbu Indomie itu berbeda seperti itu. Jadi itu tuh disesuaikan dengan kondisi konsumen di daerah tersebut. Jadi kalau misalkan Jawa mungkin makanan-makanannya cenderung manis dan asin seperti itu. Nah kalau misalkan di Sumatera mungkin ada karakteristik lain yang harus dipertimbangkan seperti itu. Makanya eh, Indomie melakukan perubahan tersebut supaya tetap bisa fit dengan eh, pasar konsumen di Sumatera seperti itu. Apakah menjawab, Tasya? Cukup menjawab. Terima kasih, Aldin. Oke, sama-sama. Mungkin next boleh Mas Amar dilanjut. Oh iya, tadi juga Mas Aldin. Jadi dari pertanyaan Kesa nih, tadi nanya gimana cara memastikan kalau inovasi produk yang ada itu sesuai sama kebutuhan pasar tanpa mengorbankan kualitas. Nah juga apakah ada resiko nih jika kebanyakan opsi? Iya, kalau jadi resiko pasti ada ya. Dimana semakin banyak opsi itu bakal bikin customer mikir lebih banyak waktu untuk ngebeli eh, produknya. Jadi kalau kebanyakan pastinya bakal memperlambat yang namanya action dari customer untuk order ke store itu. Nah, karena itu di sini kita bisa mempertahankan kualitas kita bagaimana yaitu dengan membuatnya yang pertama kita harus terukur dulu lah pokoknya. Nah, di mana kita itu harus bisa namanya apa? Menentukan apa aja yang bisa di custom, apa aja yang enggak sesuai dengan nilai-nilai ekonomis yang ada. Karena misalnya dari keyboard sendiri itu kan komponennya banyak ya, ada dari motherboard, switch, keycaps, atau bahkan sampai driver wirelessnya, sampai kabel-kabelnya mungkin kalau nggak pakai wireless. Nah itu kan dengan 5 kombinasi itu, dengan misalnya 6 varian di salah satu partnya itu udah bisa ngebikin ribuan kombinasi gitu. Nah dengan pengukuran ini kita bisa nentuin mana aja yang harusnya nggak ditaruh sebagai kustomisasi di produk yang kita sediakan gitu. Nah mungkin untuk yang lebih advance, misalnya kalau keyboard itu kan paling utamanya komponennya di motherboard. Gak mungkin banget nih kita bikin motherboard sesuai apa yang customer mau gitu secara gampang, karena itu biaya operasionalnya lebih gede. Karena itu kita bisa memberikan sesi customization yang lebih dalam lagi. Misalnya bisa ngerubah bentuk dari keyboardnya gitu. Pernah gue lihat ada keyboard bentuknya kayak W gini, atau malah bisa yang kepisah gitu. Yang kanan, yang kiri itu kepisah, tapi tetap nyambung jadi satu gitu. Nah itu kan nggak mungkin banget ya kalau eh, nyediain dalam ngestok ataupun custom secara yang normal yang biasa gitu. Karena itu kita bisa ngebedain dari customisasinya gitu sendiri. Nah, karena itu di sini dibuatlah sebuah sistem yaitu build to order atau make to order. Jadi harus mesen dulu baru beli gitu. Nah, dari sini kita bisa dapetin feedback dari customer yang udah beli. Nah, dari situlah kita bisa tahu apa aja pain point sama
eh, hal-hal positif yang dipunya dari perusahaan kustomisasi mechanical keyboard itu. Mungkin sekian jawaban dari saya. Bagaimana, Kesa? Apakah sudah terjawab? Oke, karena mungkin Kesa sedang bermasalah dengan device-nya, mungkin saya anggap sudah cukup dan beliau paham apa yang sudah kami sampaikan. Kalau begitu, sesi Q&A ini kita sudah di ujung acaranya, di mana semua pertanyaan sudah terjawab. Kalau begitu, kami dari kelompok 2 izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes tes 1 2 3, suara saya kedengeran nggak? Terdengar, Pak. Dengar, Pak. Dengar, Pak. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang eh, sudah presentasi dengan baik, berdiskusi dengan baik. Saya memperhatikan gitu, eh, waktu demi waktunya gitu. Bagaimana teman-teman yang presentasi itu berdiskusi dengan cukup detail gitu kan. Semua terlibat gitu. Harapan saya semua kelompok akan seperti ini gitu ya kan. Ya, mendeliver presentasinya dengan baik, materinya dengan baik, ya well prepared gitu ya. Terus mendiskusikannya juga dengan keseriusan ya, kesungguhan gitu ya. Eh, jadi eh, kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok ini ya, kelompok 2 ya berarti ya. Kelompok kedua, bukan Iya, Pak. kelompok 2, saya nggak tahu kelompoknya kelompok berapa, tapi kelompok kedua yang maju begitu ya. Ya, Ya, betul, jadi Pak. tadi ada beberapa yang cukup menarik gitu. Apakah ketika tadi saya dengar gitu, apakah ketika hmm, perusahaannya go abroad gitu kan, mau internasionalisasi, kita harus ganti visi misi nggak? Nah, sekarang saya coba balikin lagi nih ke teman-teman gitu. Eh, Kira-kira kalau misalnya saya punya visi menjadi perusahaan eh, lokal, perusahaan lokal terkemuka gitu. Apakah ketika saya bilang perusahaan lokal terkemuka, saya nggak boleh jualan ke pasar internasional? Terus saya membatasi diri saya gitu. Kira-kira gimana menurut teman-teman? Mungkin bisa diulang, Pak, pertanyaannya. Agak putus-putus tadi di saya, Pak. Maaf. Oke, eh, kalau saya punya visi, saya ingin menjadi perusahaan penyedia apa namanya eh, perusahaan lokal, gitu kan? Perusahaan lokal penyedia eh, penyedia misalnya penyedia PC terkemuka, gitu kan? Apakah saya cuma jualan di lokal aja? Saya nggak boleh jualan di internasional gitu. Misal kayak gitu, misal, misal. Nah, menurut teman-teman seperti apa? Oke, mungkin kita lihat dari visi misinya. Kalau misalkan visi dan misinya sesuai sama apa yang kita sampaikan tadi, seharusnya eh, bisa kita untuk perusahaan tersebut tuh ekspansi ke pasar internasional. Karena kenapa? Kan tadi saya sudah sampaikan ya bahwa si berbeda dengan misi, si visi ini tuh ada sentuhan imajinatifnya. Jadi kalau misalkan eh, si visi ini belum ada sentuhan imajinatifnya, artinya itu eh, belum terlalu wah lah
untuk dijadikan sebuah visi seperti itu. Jadi bisa dibilang kurang-kurang bagus lah dari visinya kayak gitu. Mungkin seperti itu ya Pak ya. Oke, terima kasih. Yang lain, boleh sharing apa namanya? Share your thoughts ya, kayak gitu. Kira-kira gimana? Ya udah lokal aja gitu. Padahal jelas-jelas di depan dia ada opportunity dan dia bisa menyuplai hal tersebut ke pasar luar negeri gitu kan. Atau bahkan dia bisa buka kantor di sana gitu. Karena kebetulan dia salah satu pemain besar dalam bidang itu gitu. Ya kalau enggak dia ambil orang lain gitu. Tapi karena terkendala visi terus dia ya udahlah gitu. Nah, gimana tuh? Gimana yang lain? Satu orang aja? Oke ya. Eh, tentunya tidak gitu teman-teman semua gitu. Apalagi ya dalam bisnis semua fleksibel ya gitu. Semua fleksibel. Ya tinggal kita ganti aja bahasanya kan gitu ya. Kalau dia perusahaan terbuka ya tinggal calling for RUPS saja ya, rapat umum pemegang saham kayak gitu. Jadi semua masih bisa dalam tahap yang bisa didiskusikan selama itu ya kalau untuk ngomongin perusahaan ya berarti keuntungan kayak begitu ya gitu. Profit selama itu ada profit why not kayak gitu. Ya, jangan sampai eh, apa namanya strategic decision itu terkendala visi misi. Memang pada dasarnya strategic decision itu di-align-kan dengan visi misi gitu. Makanya visi misi itu tidak boleh terlalu kayak apa ya? Terlalu spesifik ya. Dia general gitu ya kan. Dia general gitu. Ya kan? Sehingga nanti tinggal diturunkan bagaimana akhirnya visi itu diturunkan menjadi misi gitu kan. Agar dia itu ter apa namanya ya? eh, bisa terkerjakan dengan baik gitu tentunya gitu ya. Apa yang disampaikan sama kelompok kedua sudah cukup baik saya rasa gitu. Teman-teman bisa absen ya gitu, bisa absen di absen yang di LMS sudah saya buka gitu. Jangan sampai nggak absen ya, jangan sampai ketinggalan kayak gitu. Nah, sementara kalau nggak ada diskusi lain saya rasa cukup begitu. Eh, untuk kelas berikutnya tetap online ya di hari Kamis begitu ya. Kalau nggak online nanti bisa kita bicarakan apakah kita akan bikin asinkronus, tapi teman-teman yang presentasi tetap punya sesi untuk presentasi ya gitu, kayak begitu. Tetap punya sesi untuk presentasi gitu ya kan. Apakah itu direkam apa bagaimana gitu. Kalau dia, saya rasa bisa lah ya kelas online gitu. Maksudnya nggak ini banget gitu. Kecuali nanti ketika udah mulai Lebaran gitu ya kan, baru mungkin kita bisa apa namanya bisa diskusikan gitu. Apakah nanti asinkronus atau bagaimana itu. Sampai sini ada pertanyaan silakan. Pak, izin bertanya Pak terkait ini Iya, attendance masih nggak bisa iya. diisi Pak kan itu kemarin Pak. Sekarang udah Masih bisa, nggak bisa juga. masih error Pak. Jadi kalau di interface dari kitanya ngebug Pak. Jadi ketutup sama tabel deskripsi Pak. Nggak bisa kita pencet. Oh gitu. Sebentar, sebentar. Iya, Coba deh share screen deh, biar saya tahu deh. sebentar Pak. Kayak gini Pak. Kan Iya ini, Pak, betul tuh Pak. eh, jadi ini kita nggak bisa mencet Pak.
Tabelnya ketutup sama tabel yang deskripsi ini, Pak. Coba klik ini, klik all session. Bisa? Nggak bisa, Pak. Masih ngebug? Ketutup juga, Pak. Sama tabel lain sekarang. Yang di all Oh session. gitu. Iya, Pak. Ya udah kalau gitu nanti biar saya yang marking, tolong PJ dicatat ya. Yang hadir pada saat ini, pada saat hari ini siapa aja, terus yang aktif berdiskusi siapa saja begitu. Kayak gitu. Baik, Pak. PJ-nya siapa? Kansa. Iya, saya, Pak. Oke, dicatat ya Kansa ya. Nanti dikasih ke saya setelah kelas gitu. Iya, Pak. Oke, ada lagi diskusi lain atau pertanyaan silakan. Atau Saya cukup? rasa cukup, Pak. Cukup, Pak. Iya. Coba, Kalau Pak. begitu terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir gitu, yang sudah berdiskusi dengan baik, sudah mengikuti kelas dengan baik ya gitu, sudah komplai aturan gitu ya kan. Eh Recording saya minta ya gitu. Yang off cam seperti perjanjian kita, maka akan saya marking alpha ya begitu. Eh, Selama dia nggak kasih apa namanya logical reason yang tepat gitu, akan saya kasih alpha gitu. Karena kita udah bikin aturan itu dan aturan itu harus ditaati ya gitu. Itu aja mungkin teman-teman semua. Terima kasih atas kesempatannya dan waktunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup ya kelas kita pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Pak. Sore. Terima kasih semuanya. Saya izin